Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini mau saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Ini Mas, saya itu mau nanya, saya kan OS dari Makau ke Hong Kong. Kemarin kan ditipu sama temen. Saya ke Hong Kong itu kan katanya saya keluar dari rumah majikan itu kan hari Jumat tanggal 17. Terus saya minta tolong sama teman yang udah lama di Makau kan. Saya minta tolong kayak gini, Mbak, saya itu kepengen keluar dari majikan karena saya selalu coba sama agent nggak respon. Majikan saya itu suka pukul kepala. Udah itu kalau majikan keluar rumah holiday saya disuruh part-time ke rumah neneknya, tapi selama 1 minggu itu saya nggak dikasih uang dan saya udah cerita sama agent pun nggak ada respon. Terus kerja saya itu di situ itu kayak non-stop Pak, walaupun sampai jam 1 malam, jam 2 malam itu saya tetap suruh masak itu sehari itu bisa sampai 6 kali, 5 kali itu, pokoknya non-stop. Udah itu saya minta bantuan sama teman, kata teman ya udah pulang aja. Terus saya bilang kayak gini, nanti kalau saya ada masalah, nggak mungkin ada masalah katanya kayak gitu. Terus saya kan pertama ke Makau itu Pak, terus udah itu kamu kasih uang ke saya kasih job ke kamu katanya gitu. Terus saya kasih uang sama dia itu 2.500, itu uang gajian pertama itu Pak. Dan di Makau itu baru 4 bulan. Nah habis potongan dari agent. Udah itu saya kasih uang, terus dia bilang kayak gini, tunggu saya di Hong Kong. Nah setelah saya nyampe Hong Kong, saya kasih uang. Setelah uang saya kasih, selama 3 hari hilang kontak. Nomornya nggak bisa saya telepon, nggak bisa saya SMS, nggak bisa saya cari kemana teman saya itu. Nah saya sekarang itu posisi masih di Hong Kong. Saya di Hong Kong udah 3 minggu, nggak ada kerjaan, nggak ada uang. Nah saya itu di sini tuh Pak, saya tuh makan itu numpang sama temen. Udah itu tanggal 17 nanti itu Pak, visa saya habis. Terus saya itu kepengen pulang, tapi posisi saya kan di sini nggak megang uang karena posisi kemarin teman saya itu janjiin mau kasih job karena udah saya kasih uang. Dan sisa uang gaji saya itu udah terlanjur saya kirim ke ibu saya. Itu kayak mana itu solusinya Pak? Posisi sampean ini berarti finish ya? Atau? Belum finish Pak. Terus tapi majikan saya itu Pak kepengen nemuin saya. Majikan sampean Kalau sebentar. iya Sampean ini kerja di Hong Kong apa kerja di Makau? di Makau Pak. Terus sekarang posisi sampean di Hong Kong. Iya Visa sampean sampai tanggal 17. iya 17 bulan ini. 17 bulan ini berarti Iya hari Senin. Terus sekarang sampean mau pulang, nggak punya duit. iya iya. Sampean mau pulang nggak punya duit. Tapi sampean berarti bisa bahasa Kantonis. Saya pakai bahasa Inggris Pak. Oh, bisa bahasa Inggris. Berarti yo cari majikan loh, Mbak. Kayak Apa agent-agent. saya masih bisa Pak kerja ke Makau Loh, sekarang sampean posisi di mana? di Hong Kong. Cari majikan di Hong Kong. Saya waktu itu Pak kerja di Hong Kong. Nah posisi kurang 2 bulan. Saya pindah ke agent, tapi agensi saya itu ngancem kayak gini. Karena ketawa saya dapat majikan baru. Terus agent saya bilang kayak gini, kalau kamu pindah majikan baru, kamu pindah agent baru, saya bakal fitnah kamu, saya bakalan bilang ke majikan kamu, pokoknya saya kirim surat ke imigrasi supaya kamu di blacklist. Nah setelah saya pulang dari Turki sama majikan saya, holiday saya libur Pak, majikan saya bilang kayak gini, kamu udah pindah agent baru, kamu pindah ke majikan baru. Saya bilang enggak mem, saya nggak pindah ke majikan baru, saya nggak cari agent baru, saya mau pulang ke Indo. Alasan saya kan itu Pak. Enggak, majikan agent kamu bilang ke saya, jadi agent kamu bilang kayak gini, kalau kamu pindah agent baru, kamu pindah majikan baru, saya bakalan kirim surat ke imigrasi dan kamu nggak bisa balik lagi ke Hong Kong. Nah kurang 1 bulan 58 hari majikan saya tiba-tiba bilang kayak gini Pak, sekarang kamu tanda tangan dan saya itu nggak
apa itu Pak, dia bilang kayak gini, sekarang kamu kalau mau pulang ke Indo ya pulang, terserah kamu, katanya kayak gitu. Terus saya bilang ya udah, saya tanda tangan surat itu, saya bilang, mem, bisa kamu kasih fotokopi ke saya nggak bakalan kasih fotokopi itu ke kamu, saya minta sama agent bilang itu kan surat backlistan kamu, kenapa kamu bantah saya, dulu saya udah pernah bilang jangan pindah agent ataupun pindah majikan, kamu nggak ikut sekarang resiko kamu, sekarang terserah kamu, saya nggak bisa tolong kamu. Di situ saya lari ke Makau Pak. Itu udah berapa tahun yang lalu? Itu baru Pak, baru bulan 9 kemarin. Saya itu sebenarnya saya itu finish dari Hong Kong itu saya nggak pernah ada masalah sama sekali, nggak pernah ada masalah sama majikan pun, saya nggak pernah ada konflik karena saya nggak betahnya di situ. Saya jaga 2 anak bayi, udah itu setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai 2 minggu dititipin sepupunya umur 2 tahun, 4 tahun sama 6 tahun, saya jaga mereka. Nah saya posisi di situ itu kurang 1 bulan 58 hari saya itu finish Pak, baru bulan 9 kemarin saya keluar dari rumah majikan Pak. Langsung saya pindah ke Makau, saya nggak bisa pulang karena tanggung jawab saya Pak. Jadi gini Mbak, kalau duit saya nggak punya ya, terus terang ya Mbak. Iya. Jadi kalau menurut saya sampean masih ada tanggal 17 ini masih bisa cari majikan. Jadi sampean bisa ke agent atau mungkin nanti bisa main ke rumah saya, kita biodata, habis itu dicariin majikan, barangkali ada yang cocok, kan sampean bahasa Inggris. Jadi bisa nyabang banyak agent agar supaya cepat ada kerjaan. Kalau ataupun pulang ke Indonesia itu minimalnya lah ya, sampean balik ke sini ada kerjaan gitu loh, ada yang agent yang proses. Kalau masalah tiket dan semuanya ya nggak apa-apa, sampean bisa menyampaikan ke agent nggak punya duit ya nggak ada masalah, karena memang teman-teman ini segala sesuatu pasti sekali lagi ya, banyak cerita kayak sampean itu yang ketipu inilah ketipu itulah ya. Terlepas hal yang benar dan tidak, uang kalau sudah lepas di tangan kan harusnya dipikirkan lebih lanjut, janji bener apa enggak itu kan ya hati-hati, karena kalau udah uang lepas di tangan dan tidak bisa. Kalau seandainya sampean mau pulang dan nanti pada hari hanya nggak ada duit ya sampean minta dibelikan tiket dari yang Indonesia, uang yang sampean kirim loh. Itu kalau dari saya ya, sekali lagi ya, karena kembali lagi ya, kalau masalah uang saya nggak bisa membantu orang ya kan, bisa dipahami. Saya beda sama channel sebelah yang uangnya jauh lebih banyak yang bisa dibagi-bagi, ya alhamdulillah kan gitu aja kalau memang misalnya mereka bisa membelikannya sampean gitu. Kalau saya kan saya nggak pegang anggaran Mbak, yang pegang duit saya istri saya gitu loh. Saya nggak pernah pegang duit banyak Mbak. Jadi seperti itu sih ceritanya. Jadi solusi sebenarnya buat sampean itu gampang, cari agent-agent aja, biodata, cari majikan, kan seperti itu, nggak ada masalah buat sampean ini menurut saya. Kalau uang yang jadi masalah ya tiket itu dari Indonesia, Batik Air itu juga ada, Batik Air, tapi kalau sudah sampai tanggal sekian dan mau pulangnya tanggal 17 ya otomatis, kecuali sampean cari part-time kan kayak gitu. Karena ya sekali lagi kalau sampean juga misalnya nih, aku nggak ngerti ya ngomong sama imigrasi, aku nggak punya duit buat pulang tanggal 17 kasih extend saya, tapi ya tetap itu melanggar aturan, nggak bisa ya. Sampean harus nanya kiri kanan dan atas bawah, cari part-timean. Nah, kalau bisa cari part-timean kan lumayan bisa pegang duit. Kalau sekarang tanggal 12 kan masih ada 1, 2, 3, 4, 5 hari lah part-time, 300 ya 1.500 minimalnya ya bisa lah buat beli tiket. Menurut saya sih seperti itu, karena saya ya memang dari dulu saya juga hidupnya di jalan loh Mbak ya. Sekali lagi ada orang bilang cewek sama cowok beda, nggak ada. Menurut saya cowok sama cewek nggak ada yang beda. Kalau sudah niat mau merantau ya apapun harus dihadapi kan.
masalah apapun ya harus dihadapi. Kayak sampean udah ngasih duit dan sampean sudah kirim semua, ini alasan ini selalu Mbak, alasan ini itu saya mendengar alasan uang sudah saya kirim semuanya ke Indonesia itu bisa bisa jadi 2000 3000 keluhan itu sudah selalu bilangnya begitu gitu loh. Kita di sini lagi merencanakan hidup, yang diutamakan harusnya di sini dulu, bukan yang di Indonesia. Posisinya kita di sini tuh harus aman dulu. Jadi seperti itu kan, kembali lagi kan. Jadi saya kan juga ngobrol sama sampean, kalau memang sampean cari cara dan bertanya sama saya, sampean boleh datang ke agen-agen cari majikan. Kalau sampean datang ke rumah saya ya boleh, biar di biodata sama istri saya untuk dapat majikan. Tapi setidaknya kan dalam durasi waktu 5 hari ini kan ya nggak tahu rezekinya sampean, dapatnya majikan akan gimana dan seperti apa. Karena kalau dapat majikan kan ya lumayan, dan sampean bisa sama agent, bisa meyakinkan agent untuk mempercayai, tiket pulang pun bisa dimodalin sama agent. Sebenarnya kalau majikan ada, karena ya sampean tahu sendiri, siapapun orang datang dan bercerita sama saya itu kan bebas. Ceritanya seperti apa, faktanya bagaimana, kenyataannya bagaimana, saya juga kan tidak pernah selalu berpikir semuanya teman-teman kan positif. Tapi yang jelas yang telepon saya pasti yang lagi kena masalah, yang lagi kena persoalan, dan bagaimana mencari solusinya, kan seperti itu. Halo? Ya, solusi yang bisa saya sampaikan yaitu tadi, ya sampean boleh datang ke agen-agen cari majikan, sampean keliling atau bertanya, atau di sosial media itu kan banyak agen A, agen B. Jadi sudah nggak usah dipikirin agent sampean yang lama blacklist apa begini dan itu dan anu dan ono dan ene kan automatically gitu. Jadinya jelas. Iya, saya takutnya nanti Pak kalau saya ke agent, nah itu biodata yang di imigrasi itu yang waktu agent lama itu Pak, itu yang saya takutkan Pak, saya nggak bisa masuk lagi kerja di Hong Kong. Ya nggak apa-apa, nggak usah takut sama agent yang lama, yang penting kan sampean cerita. Sama agent yang baru yang jadi tempat sampean itu kan sampean ngomong pengalaman saya ini. Nggak usah diceritakan ceritanya agent itu. Yang tapi kalau sampean yang keliru, sampean yang salah ya kan. Sampean sing misalnya ya kan berbuat keliru terus nyuri, lah ya itu kan yang salah sampean. Nah, kalau sampean yakin enggak, ya ngapain mesti khawatir. Ya kan? Karena agent benci, marah terus ngomong kayak gitu itu kan sebenarnya bisa nakut-nakuti, tapi bisa juga teman-teman itu berbuat sesuatu yang enggak tepat sehingga majikannya langsung ngamuk. Tapi kalau yang ngomong agent itu ya sebenarnya agentnya bisa jadi dikecewakan, atau bisa jadi agent jaluk menangan kerjaannya nggak sesuai, terus dia marah-marah ke kitanya berani ngelawan, terus ditakut-takutin yang kayak gitu, terus akhirnya sampean takut beneran. Ya kan kita juga nggak ngerti ceritanya yang bener yang mana, yang bener apakah sampean, yang bener apakah agent. Saya tidak selalu dari orang yang bercerita itu orang itu yang paling bener, enggak juga. Banyak juga dunia ini orang yang play victim, dianya yang keliru tapi dia berlagak dia jadi korban. Itu juga banyak gitu Mbak. Ya sekali lagi saya mohon dimaafkan kalau saya membantunya hanya ya silahkan berjuang kembali di Hong Kong untuk mencari majikan sebelum visa sampean habis. Terus kalau memang nggak punya duit sama sekali, ya sampean boleh tanya-tanya ke toko Indonesia, ke temen di sini yang kira-kira ngasih kerjaan part time, ada yang mau nggak, kan kayak gitu tuh Mbak, untuk kita bisa dapat uang. Terus itu Pak, maaf Pak, hari ini tuh majikan saya yang di Makau itu mau nemuin saya Pak. Kayak mana itu Pak, mau saya temuin apa enggak? Ya ditemuin loh.
dia itu sebenarnya masih pengen saya balik lagi ke sana, tapi dia itu bilang kayak gini, saya udah bikin laporan kalau kamu itu lari, tapi saya itu masih pengen kamu itu kerja sama saya. Terus saya bilang ya udah, nanti saya nanti temuin gitu Pak, tapi saya itu takut tuh dia itu bawa polisi apa kayak mana nanti itu Pak. Nggak ada yang harus ditakutkan kalau sampai ndak salah. Enggak Pak, iya saya juga itu waktu keluar dari rumah dia itu saya juga udah jelasin saya mau pulang Mem. Itu setelah 2 hari saya keluar dari rumah itu, kenapa kamu nggak ngomong, katanya gitu. Terus saya cari-cari kamu, agent juga cari kamu, saya udah curhat sama agent Mem, tapi agent itu nggak ada respon sama sekali. Walaupun Zaman pergi itu ya, karena apa? saya pergi itu kan di situ ada nenek, ada kakek, di situ ada Mem, ada Sir, anaknya 2 itu Pak. Nah neneknya itu kalau setiap bangun tidur itu jam 5 kan kita udah bangun itu selalu marah-marah. Padahal saya itu Oh, kan zaman nggak kerja tahan. Pak, selalu pukul kepala. Nah, ya sudah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ya kan kalau karena memang kalau pukul kepala kan harusnya telepon polisi. Jadi sampean jangan takut. Saya dipukul kepala saya sama nenek, namanya nenek-nenek pasti kan kayak gitu. Ya setelah ada polisi kan semuanya tahu. Kalau sampean yang kabur jadinya sampean yang disalahin. Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya. Nah, sekarang saat itu tuh udah cerita Pak sama agent, tapi agent ya nggak respon sama sekali. Sekarang gini, kita nggak bisa ngandelin agent, kita harus ngandelin diri kita sendiri. Bisa dipahami maksud saya? Paham. Jadi kembali lagi ya, apapun ceritanya, kita nggak bisa berharap ke orang lain. Kita berharap kepada diri kita sendiri dan bagaimana mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Perjuangan-perjuangan kita seperti itu juga bukan karena takut ya. Mau nggak mau kita udah dipukul secara fisik, polisi harus hadir. Ini omongan saya kalau apabila nanti berlaku lagi buat sampean atau buat teman-teman yang nonton channel YouTube saya, karena teman-teman kadang-kadang sudah kakinya nginjakkan ke negeri seberang, isinya takut-takut. Ya nek takut-takut mending nggak usah merantau. Merantau itu tahu tata cara, tahu negara tujuan, tahu aturannya di negara yang benar itu bagaimana. Bukan hanya takut-takut dan tidak langsung gampang memutuskan kabur. Kalau saya tidak menyalahkan sampean kabur dan tidak kabur pun, kalau ke tempatnya polisi dan laporan aku dipukul dan aku lari cari keselamatan di sini, majikanku namanya ini, sampean pasti akan dilindungi. Tapi gara-gara orang yang kalut akhirnya diputusin sendiri, nanya sama agentnya nggak peduli. Yang ini kita dini kayak sampean, jadi kesusahan. Bisa dipahami nggak Mbak? Paham. Jadi menurut saya temuin aja majikannya, tapi bilang aku kalau ditaruh di rumah situ mohon dimaafkan gitu. Karena sekali lagi ketika sampean kerja di Makau itu tidak ada perlindungan Mbak. Ya saya sampaikan ya, di Makau tidak ada perlindungan. Karena tidak terjadi kerjasama antara Indonesia dan Makau. Jadi kalau teman-teman yang nekat dari Hong Kong nggak diterima terus cari kerjaan di Makau, resikonya ya ditanggung dirinya sendiri. Kayak sampean ini. Bisa dipahami maksud saya nggak? Paham. Ya, saya pun juga nggak ngerti, kelihatannya sampean juga nggak selalu nonton konten saya. Sampean dikasih tahu sama temen, bisa jadi kamu telepon nomor ini atau baru nonton 2 atau 3 konten saya kan pastinya. Halo? Bisa dipahami. Jadi Paham. Telepon majikan, ajak ketemu dan bilang sampai nggak punya uang. Ya, jangan pernah ada takut. Ini sampean di Hong Kong kan? Iya. Kalau dia mau lapor polisi, wong kasusnya di Makau, ngapain polisi Hong Kong yang nggak tahu apa-apa, wong kasusnya di Makau. Bisa dipahami nggak maksud saya? Paham. Jadi kalau sampai dilaporin sama polisi di Hong Kong, urusannya lo di Makau. Iya. Dia nggak bisa, nggak jalur itu. Makanya karena sampean sudah sangat ketakutan, jadi akhirnya nggak bisa berpikir logis. Bisa dipahami. Terus sampean tinggal di mana sekarang? Sampai tinggal di Longping Pak. Nah, di tempat siapa sampean?